Dari Cemara 6 Galeri Museum, saya Widya Jatiningrum menyampaikan salam hangat dan selamat sore kepada seluruh peserta webinar Seni sebagai Unsur Diplomasi Budaya. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu dan memastikan kesiapan kehadiran dari para pembicara. Pertama, Bapak Dimas Wahab. Pak Dimas sudah siap ya, Pak? Oke. Profesor Dr. Tuti Herati. Selamat sore Ibu, sudah siap ya? Ibu Sri Astari Rasid. Siap. Siap Widya. Siap. Ya, selamat sore Ibu. Kemudian sore. Bapak Todung Mulya Lubis. Selamat sore Pak Todung. Selamat sore. Ya. Pak Jim Supangkat. Halo Pak Jim. Halo, selamat sore. Siap. Selamat Suara sore, saya Pak. Terdengar jelas, Pak. Terdengar jelas. Ya. Pak Heri Dono, apakah sudah hadir? Ya, sudah hadir. Halo, ya. Ya, oke, sudah datang ya, Mas. Oke, sudah siap ya. Baik, kemudian bisa. Ibu Indah sebagai moderator. Sudah siap. Baik. Reda sudah standby ya? Oke. Reda. Baiklah. Acara akan segera kita mulai, diawali dengan mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon untuk tim teknis bisa memulai. Webinar dengan judul Seni sebagai Unsur Diplomasi Budaya merupakan topik yang sangat penting karena memiliki peran untuk memperluas wawasan wacana seni budaya di samping politik dan ekonomi. Pertukaran kebudayaan melalui seni mempunyai peran penting di dalam menjembatani rupa para kreator Indonesia dengan para kreator dari mancanegara. Disinilah sebetulnya kita berdiskusi, membuka wawasan dengan para kreator, para duta besar, para budayawan, filosof, kolektor, perupa, kurator,
Mereka berbagi pengalaman dalam jaringan global bagaimana perkembangan seni rupa Indonesia di medan seni rupa global. Ya, baiklah, kita lanjutkan. Yang terhormat, Bapak Dimas Wahab, Duta Besar Republik Indonesia untuk Hongaria, Ibu Prof. Dr. Tuti Herati Nurhadiseno, budayawan, penyair, filosof, dan pendiri Cemara 6 Galeri Museum, Ibu Astari Rashid, Duta Besar Republik Indonesia untuk Bulgaria, Macedonia, dan Albania, Bapak Todung Mulya Lubis, Duta Besar Republik Indonesia untuk Norwegia dan Islandia, Bapak Jim Supakat, selaku Kurator Independen, juga Bapak Heri Dono, Perupa, serta seluruh peserta webinar yang kami hormati. Selamat sore dan selamat datang di acara webinar dengan topik seni sebagai unsur diplomasi budaya. Barusan telah kita saksikan sekilas video tentang Joint Exhibition Indonesia-Hungary yang diprakarsai oleh Bapak Dimas Wahab dan disambut baik oleh Ibu Tuti Herati, di mana sebetulnya pada tanggal 26 Maret lalu, karya para perupa, baik Hongaria maupun Indonesia, seharusnya dipamerkan di Museum Nasional Indonesia dan dilanjutkan di Buddha Creative House Budapest pada tanggal 26 Juni yang lalu. Tetapi kedua kegiatan pameran tersebut ditunda dikarenakan pandemi COVID-19 yang memang sedang melanda seluruh dunia. Untuk itu di sini juga telah hadir Bapak Dimas Wahab. Bapak Dimas Wahab mengawali karirnya di Pertamina dan mencintai dunia olahraga, khususnya yaitu sepak bola. Pernah menjabat sebagai Ketua 2 PSSI, Kepala Divisi di Perbasi, dan KONI hingga tahun 2017. Beliau juga menekuni bidang musik dan pernah menjadi Ketua ASIRI, yaitu Asosiasi Industri Rekaman di tahun 1990 hingga 1999. Untuk itu kami persilahkan Bapak Dimas Wahab menyampaikan opening remarks-nya, Pak. Silahkan kepada Bapak Dimas Wahab. Terima kasih. Udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di dalam virtual meeting dalam rangka membahas topik yang cukup menarik dan aktual saat ini, yakni seni sebagai unsur diplomasi budaya. Izinkan saya mengucapkan khusus terima kasih kepada Profesor Tuti Herati yang telah menginisiasi virtual meeting ini. Tentunya terima kasih juga kepada para sahabat saya, yaitu Duta Besar Astari Rashid, yang kita kenal juga sebagai pelaku seni, pelaku budaya, juga Bapak Duta Besar Todung Mulya Lubis, dan yang juga kita kenal sebagai penasihat hukum yang sudah tenar, dan juga Bapak James Supangkat, serta Bapak Heri Dono, serta moderator Ibu Indah Nurhadi. Tema diskusi seni sebagai unsur diplomasi budaya sejalan dan inline dengan peran kami sebagai Duta Besar yang memiliki tugas untuk meningkatkan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara akreditasi serta memajukan kepentingan nasional Indonesia di luar negeri, mencakup kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Menurut hemat saya,
hal yang mendasar agar pelaksanaan diplomasi dapat berjalan baik adalah bagaimana kita mampu merebut hati dan pikiran orang lain sehingga orang lain tersebut akan menerima ide, pemikiran, serta kepentingan kita. Sarana utamanya adalah melalui budaya dalam artian yang luas. Secara lebih khusus, diplomasi budaya merupakan penetrasi konsep soft power untuk menyampaikan ide, informasi, budaya termasuk seni kepada masyarakat bangsa lain yang dapat menciptakan saling pengertian yang pada akhirnya dukungan bagi kepentingan ekonomi dan politik Indonesia. Terkait dengan seni, seni didefinisikan sebagai ekspresi atau aplikasi imajinasi dan kreativitas manusia dalam bentuk visual, seperti termasuk lukisan maupun pahatan, sebagai karya yang dihargai terutama karena keindahan ataupun kekuatan emosionalnya. Dengan demikian, seni berkorelasi dengan nilai, value, dan kreativitas yang dapat menjadi sumber ekonomi kreatif. Khusus untuk ekonomi kreatif ini, saya mohon juga perhatian Pak Dr. Mulai lebih sebagai pengacara karena seperti kita ketahui, perlindungan atas karya-karya seni Indonesia itu banyak yang belum tercakup di dalam enforcement daripada perlindungan haknya. Seni yang merupakan unsur budaya bukan saja dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian ide dalam konteks diplomasi, tetapi juga mengandung kreativitas yang dapat dikonversikan untuk menghasilkan nilai ekonomi. Dengan kata lain, produk seni memiliki pasarnya sendiri, yaitu pasar ekonomi kreatif yang terus tumbuh. Mendorong seni sebagai unsur diplomasi budaya akan menciptakan produk-produk ekonomi kreatif yang memiliki nilai dan kreativitas tinggi yang bermuara pada kemajuan diplomasi ekonomi. Sebelum saya menutup kata pembukaan saya ingin sedikit memberikan gambaran mengenai kenapa kita ingin mengadakan joint exhibition lukisan dan nantinya juga pahatan ini karena memang ide ini timbul di mana sewaktu Ibu Tuti datang ke Budapest, saya mengutarakan ini kepada Bu Tuti dan Bu Tuti langsung menangkap ini dan sangat membantu pelaksanaan ini. Memang kita kurang beruntung karena COVID-19 ini. Karena kalau tidak, pameran atau ekspedisi di Indonesia itu akan dihadiri oleh Presiden Hongaria yang kebetulan akan berkunjung di bulan Maret kemarin. Dan kami pun mengharap sebetulnya bahwa ekspedisi di Hongaria ini juga dibuka oleh Presiden Joko Widodo di pertengahan tahun ini sebetulnya. Dan saya rasa kita beruntung, Bu Tuti. Mudah-mudahan di waktu akan datang kita lebih beruntung. Dan juga untuk hal ini kami perlu laporkan juga, walaupun kami baru 1 tahun lebih bertugas di sini, kami telah menyelenggarakan banyak kegiatan-kegiatan seni seperti juga batik festival yang diselenggarakan waktu Batik Day dan juga yang dibantu oleh para pengusaha-usaha Indonesia, keluarga Punco Sutowo, dan juga saya mengucapkan terima kasih khusus kepada Bapak Happy yang telah membantu juga kegiatan joint exhibition ini. Dan mudah-mudahan di waktu yang akan datang semuanya bisa berjalan lancar setelah COVID-19 ini berlalu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dimas Wahab atas opening remarks-nya. Sebelum Ibu Tuti menyampaikan opening remarks-nya, saya akan membacakan CV Ibu Tuti. Ibu Tuti pernah menjabat sebagai Rektor Institut Kesenian Jakarta di tahun 1990 hingga 1995. Kemudian juga sebagai Ketua Program Pasca Sarjana Filsafat UI, dan saat ini masih aktif sebagai anggota Akademi Jakarta, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Dewan Penyantun Jakarta Chamber Orchestra. Dan ia pun mendirikan Yayasan Jurnal Perempuan dan juga Yayasan Mitra Budaya Indonesia. Dan tentunya juga beliau adalah pendiri Cemara 6 Gallery Museum. Di tahun 1995,
Kerajaan Belanda menganugerahi Ibu Tuti Herati dengan gelar Commander in the Order van Oranje Nassau. Dilanjutkan 2005, pemerintah Prancis memberinya gelar Chevalier de l'Ordre Art Lettres. Kemudian pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberinya penghargaan kebudayaan 2015 dan juga pada tahun 2017 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan langsung gelar tanda kehormatan bidang budaya Paramadharma pada Guru Besar Filsafat UI ini. Untuk itu kami persilahkan Ibu Tuti Herati untuk menyampaikan opening remarks-nya. Saya ucapkan karena di Jakarta ini sore hari. Maaf saja di tempat lain belum tentu sore hari. Tapi saya begitu berbahagia mendengar suara Pak Dimas Wahab karena tahun yang lalu memang kita bertemu di Budapest dan akibatnya ya sampai sekarang ini. Waktu beliau minta supaya saya itu membantu dalam gagasan yang tadi dikemukakan, ialah seni sebagai unsur diplomasi budaya, saya itu tentu mengangguk-angguk aja, belum terpikir bagaimana ini harus diselenggarakan. Tapi tentu diselenggarakan dengan adanya Galeri Cemara 6, Galeri Museum Cemara 6. Tapi saya sangat menyadari that I am in a very distinguished company. Di sini disebut seni untuk diplomasi. Dan memang hadirlah diplomat-diplomat dalam arti dubes-dubes kita yang ada di sini. Pak Dimas Wahab sudah saya temui tahun lalu. Ibu Astari Rashid saya temui di Sofia, berkunjung ke Sofia di Bulgaria. Kemudian Pak Mulya Lubis pun kita ketemu di LBH Jakarta karena sempat untuk waktu 8 bulan Pak Mulya Lubis menggantikan saya menjadi ketua pembina di LBH. I'm in very distinguished company. Lalu di antara diplomat-diplomat ini saya itu apa ya? Ya barangkali tidak salah disebut budayawan, meskipun saya juga nggak begitu ngerti budayawan ini maksudnya itu apa saja. Tapi saya menafsirkan budayawan harus biasa bergaul dengan seniman. Nah, di situ saya akan cerita sedikit bahwa pergaulan dengan seniman itu diawali di Belanda. Saya tinggal sebagai satu-satunya mahasiswa, bukan seniman, di dalam rumah yang dari lantai 1 ke lantai 5 penuh seniman dan seniman musik. Jadi bisa dipahami, saya nggak bisa belajar karena rumah itu berisik sekali kalau semua sudah latihan musik. Tapi saya tetap melangsungkan ujian, pulang Indonesia, naik kapal, dan di situ pertama kali ketemu seorang seniman lain, bukan musik, tapi seni rupa, yaitu Mochtar Apin. Bahkan lukisan pertama yang saya miliki adalah diberi oleh Mochtar Apin. Lalu Mochtar Apin pernah mengatakan, kamu harus mendirikan galeri. Saya tidak tahu dia ngimpi apa sampai bisa mengatakan seperti itu, tapi kebetulan saya pergi ke Paris ketemu dengan seorang seniman lain, pelukis bernama Salim, pelukis Indonesia yang dibesarkan juga sebagai pelukis di Paris. Saya mengundang beliau untuk pameran di Taman Ismail Marzuki, lalu 54 lukisan diterbangkan
ke Taman Ismail Marzuki, tapi lalu ada bencana. Bencananya apa? Yang mengurus pameran itu adalah orang baru. Maaf ya, dia kebetulan orang filsafat, bukan saya ya. Jadi orang filsafat, mungkin lalu kacau hasilnya pameran itu tidak boleh menjual lukisan. Alangkah ruginya untuk pelukis Salim. Bencana lain, tiba-tiba dia alergi terhadap warna cobalt blue. Jadi tidak bisa melukis lagi. Bencana kedua. Dan saya merasa sangat bersalah karena memindahkan semua lukisan itu ke tim. Satu-satunya cara, dan itu diberikan tahu ke saya, bahwa itu seluruh lukisan harus dibeli, tapi lalu for public use. Ya bagaimana? Nah kebetulan saya sebagai seorang yang kebetulan juga kerja swasta, akan diberi mobil baru Mercedes. Lalu saya mengatakan, saya belum perlu mobil baru. Lalu saya baru belajar ada ungkapan seperti ini. Kasih mentahnya aja. Lalu dengan uang Mercedes itu, saya membeli seluruh lukisan. Lalu dengan begitu, ternyata lukisan saya banyak, lalu galeri didirikan. Nah, galeri didirikan, dan apa yang kita lakukan? Kita mengadakan pameran di Rotterdam dengan judul Choices of the Heart. Sesudah itu kita pernah mengadakan pameran di Toronto. Lalu kita juga mengadakan pameran di Venesia, di Biennale. Dan di situ sudah terlihat peranan diplomasi dari seni ini, karena pameran itu mencoba mendekatkan dunia Islam dan dunia Barat. Ya. Dan itu dilakukan tidak lewat politik atau teologi atau apa, tapi justru lewat pameran seni rupa yang menunjukkan bahwa seni rupa Muslim itu adalah pluralistik. Nah, sesudah pameran di Venesia itu, pameran di Vatikan. Dan pameran di Vatikan, waktu itu saya ditanya sama Dubes Vatikan, ngapain ke Venesia kemarin? Pameran tentang Islam dan Barat yang diselenggarakan oleh Rockefeller dan Aga Khan Trust for Culture. Waduh, hebat banget. Ayo pameran di sini, di Roma, di Vatikan. Ya, saya mengatakan, oh boleh aja, kapan? Tahun depan. Ya boleh, tapi dengan satu syarat. Apa? Pesertanya semua perempuan. Nah, lalu kita memang berangkat mengadakan pameran. Dan saya lihat, tadi ada Pak James Supangkat. Mestinya Pak James Supangkat juga ikut pameran itu sebagai kurator, tapi nggak jadi, ya mungkin karena perempuan semua agak ngeri ya beliau ya. Jadi dengan begitu, itu adalah pameran yang keempat di mana peranan seni dalam diplomasi begitu sangat tampil. Dan kini yang kelima adalah antara Hongaria dan Indonesia berkat gagasan Pak Dimas Wahab. Dan yang luar biasa adalah bahwa pelukis Hongaria udah ke Indonesia, pelukis Indonesia sudah ke Hongaria, yang Hongaria 4 orang, pelukis Indonesia 7 orang, dan mereka terkagum-kagum melihat Indonesia. Malah kurator mereka mengatakan, aduh, kita ini hanya beberapa persen dari situasi di Indonesia. Lalu saya jawab, ya Ari Kupsus, namanya kurator, itu tidak mengherankan karena
Hongaria penduduknya 9,9 juta, belum 10. Kita 270 juta, jadi memang sesuai. Nah, itu terakhir yang ingin saya sampaikan, sambil tentu juga menyampaikan bahwa Ari Kupstus itu berbahagia sekali karena di Bali dia dirangkul oleh mereka yang mengadakan tari kecak, dia dirangkul oleh Anoman. Sayang fotonya nggak bisa saya kasih lihat di sini, tapi terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, terima kasih. Kita setelah mendengarkan opening remarks dari Bu Tuti, dan untuk itu saya kembalikan kepada co-host Ibu Widya. Silakan. Terima kasih kepada Bu Tuti. Mohon maaf banyak kendala teknis. Baiklah, sebelum kita memasuki acara diskusi sore hari ini dan dipandu oleh Ibu Moderator, izinkan saya untuk membacakan CV dari Dr. Indah Citraninda Nurhadi. Lahir di Amsterdam, lulus sarjana arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Master of Art dari University of Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Doktor Program Studi Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dengan disertasi Sejarah Perlindungan Hak Cipta atas Karya Seni Lukis Modern Indonesia. Dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Pelita Harapan dengan disertasi Perlindungan Karya Seni Patung di Ruang Publik ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta dan FARA. Sejak 1993 hingga sekarang menjabat sebagai Direktur Cemara 6 Galeri Museum Jakarta. Pada tahun 2017, beliau menjadi pengurus perkumpulan para ahli arkeolog Indonesia. Pada tahun 2003 hingga 2006 dan 2013 sampai dengan 2015, beliau menjadi Dewan Pengurus Harian dan anggota Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta. 2005 sebagai co-founder Asosiasi Galeri Seni Rupa Indonesia di Jakarta. Dan selama 3 periode, beliau bertugas sebagai tim kurator Galeri Nasional Indonesia, yaitu tahun 2002 hingga 2012. Baiklah, kami persilahkan Ibu Indah untuk melanjutkan diskusi ini. Kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Ibu Widya. Untuk selanjutnya, sebelum Ibu Astari Rashid menyampaikan materinya, saya akan membacakan CV Ibu Astari. Ibu Astari di samping sebagai Duta Besar Bulgaria, Makedonia, dan juga Albania, beliau juga dikenal sebagai perupa. Beliau juga ikut menjadi salah satu peserta pameran Women in the Realm of Spirituality saat kami pameran pada tahun 1998 di Vatikan. Beliau pada tahun 1998 memperoleh penghargaan Appreciation of Excellence Nokia Indonesia in the Field of Arts, kemudian Philip Morris Indonesian Art Award ke-6 dari National Gallery Indonesia, Winsor Newton's Award
dan juga pada Indonesian Millennium Painting Competition di Bandung. Sejumlah pameran kolektif diikuti sejak tahun 2011, termasuk Sakti di Venice Biennale Italia dan juga Art Stage Singapura pada 2013. Pada tahun 2016, sebelum Astari berangkat ke Bulgaria, pameran retrospektifnya yang berjudul Yang Terhormat Ibu digelar di PKKH Art Center Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada Februari 2019 lalu, karya 21 perupa perempuan kontemporer Indonesia dipamerkan sekaligus diluncurkan sebuah buku Indonesian Women Artists into the Future yang ditulis oleh Ibu Carla Bianpun, dan kedua kegiatan ini diselenggarakan di Galeri Nasional Indonesia. 6 dari 21 perupa perempuan karyanya telah terpilih dan dilanjutkan dipamerkan di Quadrat National Gallery Sofia bersama perupa Bulgaria. Untuk itu kami persilahkan Ibu Astari Rashid menyampaikan bagaimana pengalaman diplomasi seni budaya Indonesia di Bulgaria. Kami persilahkan Ibu Astari Rashid. Terima kasih Ibu Indah atas webinar ini telah mengundang saya, dan juga kepada Ibu Profesor Tuti Herati, mentor saya, Pak Dubes Dimas Wahab yang pemusik, dan Pak Dubes Todung Mulya Lubis yang penyair, James Sumpangkat, kurator yang juga teman senasib saya ketika kita banyak menyelenggarakan acara-acara pameran-pameran di Indonesia. Lalu Heri Dono, teman seniman saya yang baik. Senang bisa jumpa kalian semua di webinar. Salam sejahtera. Saya berterima kasih kepada Profesor Tuti Herati dan Ibu Indah Nuradi dari Cemara Gallery dan Museum bekerjasama dengan KBRI Hungaria yang mengundang saya dan KBRI Sofia untuk bergabung di webinar bertajuk Seni sebagai Unsur Diplomasi Budaya. Meski di saat terakhir ketika saya juga akan purna tugas pada akhir Juli ini, namun karena topiknya sama dengan diplomasi yang telah saya jalankan selama ini, maka saya luangkan waktu itu dan secara singkat akan membahas topik utama. Judulnya juga sangat sesuai dengan buku yang saya baru saja terbitkan, yaitu Seni Diplomasi. Sejak usia muda saya ingin menjadi seniman profesional, walaupun bertentangan dengan doktrin ibu saya yang selalu mengatakan bahwa menjadi seniman akan selalu hidup dalam kelaparan. Artists will live in hunger, katanya. Tapi dengan segala upaya, disiplin, dan kerja keras saya berhasil membawa dan menampilkan karya-karya seni saya ke panggung nasional dan internasional. Pada awal 2016, saya berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Bulgaria, Albania, dan North Macedonia. Disitulah saya mulai menjalankan misi saya sebagai Artist Ambassador. Menjadi seorang seniman atau duta besar, saya menempatkan seluruh kemampuan diri saya pada saat dan waktu yang diperlukan. Diplomasi juga merupakan seni melukis perdamaian dan harmoni, keindahan dan toleransi di atas kanvas hubungan internasional untuk kepentingan negara dan umat manusia. Seperti seni, diplomasi juga memerlukan beberapa keterampilan seperti komunikasi yang efektif, koneksi, dan presentasi yang baik dan efektif. Saya senang sekali bahwa kita akan berbicara mengenai peran seni dalam diplomasi yang saya rasa sangat penting dalam membangun citra baik negara kita di luar negeri yang hasilnya akan membantu kepentingan Indonesia dan berkelanjutan. Ketika saya pertama kali tiba di Sofia sebagai Duta Besar Indonesia untuk Bulgaria pada awal Maret 2016, 2 hari kemudian ada kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada saat itu adalah Bapak Anies Baswedan,
yang menandatangani MOU kebudayaan dengan Menteri Kebudayaan Bulgaria, Weshdi Rashidov, yang turut saya saksikan. MOU itu seperti pertanda bagi saya untuk segera melakukan misi budaya untuk negara yang kaya budaya ini. Kemudian saya merumuskan strategi misi saya sebagai diplomasi budaya. Diplomasi budaya bukanlah sesuatu yang baru. Dari dulu sudah ada dimanapun. Orang berinteraksi satu sama lain berdasarkan budaya mereka. Diplomasi budaya adalah praktek negara dan masyarakat yang sangat dikenal, yang diposisikan di persimpangan antara berbagai budaya. Seniman, pedagang, pencari pengetahuan, misionaris, pendakwah, dan pelancong yang berinteraksi dengan orang lain di tanah asing telah menjadi pemrakarsa diplomasi budaya di dunia. Banyak negara bahkan mencoba untuk mendapatkan pengaruh di antara populasi dunia dengan mempromosikan film, musik, gaya hidup, kuliner mereka untuk yang menunjukkan kekuatan pengaruh budaya yang sangat efektif. Dalam misi diplomatik, menerapkan diplomasi budaya akan meningkatkan people-to-people contact. Ini adalah pendekatan yang efektif untuk belajar tentang latar belakang sejarah, budaya, dan masyarakat negara lain. Ini kemudian akan menciptakan berbagai hal, termasuk bisnis dan politik yang lebih baik, berkesinambungan, dan saling menguntungkan. Seni sebagai bahasa universal antara bangsa dan berbagai negara adalah salah satu elemen utama dalam diplomasi budaya. Salah satu cara terbaik untuk menciptakan lingkungan yang terpercaya untuk interaksi antar bangsa adalah dengan menggunakan seni mereka. Tetapi kita harus tahu bahwa diplomasi budaya adalah proses yang perlahan, membutuhkan konsentrasi, kerja keras, tekad, dan investasi. Ini memang pekerjaan yang membutuhkan waktu dan dedikasi tinggi. Saya ingin berbagi sedikit tentang praktek diplomasi budaya yang selama ini saya jalankan di negara akreditasi saya. 2 minggu setelah saya tiba di Sofia, ada kunjungan dari Galeri Nasional Sofia yang meminta Kedutaan Besar Indonesia di Sofia untuk mengisi program Night of the Museum. Mereka tempatnya memang, karena mereka tempatnya adalah prestigious di galeri dan Museum Nasional, maka langsung saya terima. Kebetulan saya memang membawa banyak koleksi batik tua dan baru, sehingga saya bisa langsung memulai dengan pameran batik. Sejak itu, Kedutaan Besar Indonesia di Sofia menjalankan hubungan baik dengan galeri dan Museum Nasional di Sofia. Dan KBRI Sofia secara teratur mengadakan pameran di ruang pamer bergengsi yang dikunjungi banyak wisatawan lokal maupun internasional. Penting bahwa kita menjaga hubungan baik karena selain tempat itu bergengsi dan bersejarah, di samping itu kita tidak perlu menyewa tempatnya. Dan juga penting bahwa karya-karya seni rupa, tekstil, artifaks, atau objek yang dipamerkan juga harus berkualitas tinggi dan setidaknya memiliki nilai historis. Karena mereka juga mempunyai kurator yang bisa menilai. Saya mencoba untuk menghindari berpameran di KBRI. Menurut pengamatan saya, biasanya yang hadir hanya staf KBRI atau warga negara Indonesia. Padahal kita perlu promosi untuk menjangkau audiens internasional yang lebih luas. Selama masa 4,5 tahun saya di Sofia, KBRI mengadakan berbagai promosi dan pameran bertajuk Wonders of Indonesia setiap tahun, yaitu pameran seni rupa kontemporer, pameran tekstil, artefak, dan perhiasan Indonesia di berbagai museum di Sofia. KBRI juga berpartisipasi dalam berbagai pameran yang diadakan di Sofia, yaitu antara lain pameran seni kertas, Sofia Film Festival di Sofia, lalu Love is Folly di kota Varna, yang mana film kami juga pernah menerima penghargaan. Kami juga aktif mengikuti festival kuliner yang diadakan berbagai tempat di Bulgaria. Dan bidang kreatif ekonomi, Indonesia setiap tahun berpartisipasi dalam Sofia Fashion Week dengan mendatangkan perancang-perancang ternama kita dari Indonesia. Dan Indonesia juga mengikuti berbagai kompetisi festival folklore internasional di Bulgaria setiap tahunnya, di mana Indonesia telah menerima Grand Prix dan penghargaan emas. Indonesia setiap tahun juga telah berpartisipasi dalam Festival Film Pariwisata Internasional di Kota Veliko Tarnovo, di mana Indonesia
melalui Kementerian Tourism atau pariwisata juga telah menerima Grand Prix Award dan penghargaan-penghargaan lainnya. Kita perlu menunjukkan budaya kita yang kaya kepada orang-orang sehingga melalui kegiatan ini kita mendukung industri pariwisata negara kita. Melalui budaya, kami menghubungkan bangsa di dunia untuk merayakan Unity of Humanity, seperti moto bangsa Indonesia, yaitu Unity in Diversity, Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja pendekatan budaya dalam diplomasi adalah prosedur yang disempurnakan untuk membawa rasa bangga dan rasa percaya diri, rasa hormat, dan rasa percaya atau trust antar negara, yang juga menjamin perdamaian dan menciptakan harmoni dunia. Kegiatan utama lainnya dari KBRI Sofia berdasarkan diplomasi budaya adalah inisiasi KBRI Sofia mengadakan Asian Festival sejak 2017. Festival ini diadakan pada awal musim panas di Sofia. Karena melihat bahwa Asia masih kurang dikenal di kawasan ini, saya mengajak duta besar dari 15 negara Asia yang ada di Bulgaria untuk ikut serta dalam Asian Festival, diikuti dengan berbagai bentuk solidaritas dan kebersamaan negara-negara Asia di Sofia. Diadakan di Taman Borisova Gardina yang dihadiri lebih dari 10.000 orang dan didukung oleh Municipality Sofia. Kami juga telah berhasil menyatukan negara-negara yang masih dalam konflik seperti India dan Pakistan, Iran dan Saudi. Kami bahkan berhasil menyatukan Korea Utara dan Korea Selatan untuk bertemu dalam jamuan makan siang sebelum para pemimpin mereka bertemu di perbatasan. Yang disaksikan juga saat itu oleh Presiden Bulgaria, Rumen Radev. Memang diplomasi budaya berkontribusi besar terhadap perdamaian global. Dengan menghadirkan seni dan budaya suatu bangsa, kita dapat melunakkan banyak masalah politik untuk menghindari konflik, kesalahpahaman, dan permusuhan. Melalui pertukaran budaya, kita dapat menciptakan saling pengertian dan kepercayaan antar negara untuk mempromosikan hubungan bilateral dalam semua aspek secara efektif. Ini akan membuka banyak prospek dan peluang untuk Indonesia di bidang trade, tourism, and investment. Dari statistik perdagangan Indonesia-Bulgaria antara periode 2016 hingga 2019 telah menunjukkan tren positif dalam hal volume perdagangan secara konsisten. Misalnya, pada tahun 2018 kami mencapai peningkatan 330% dalam volume perdagangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sisi neraca perdagangan dalam periode kuadrimester pertama tahun pandemi 2020, Januari hingga April, angka tersebut telah tumbuh lebih dari 500%. Ini adalah hasil jangka pendek dari diplomasi budaya dalam bentuk angka. Pencapaian jangka panjang diplomasi budaya berdasarkan kepercayaan dan keharmonisan yang terjalin antara umat manusia akan bertahan sepanjang masa. Saya ingat pesan Bapak Presiden Joko Widodo kepada para kepala perwakilan Indonesia saat kita ada di rapat kerja Dubes. Sebagai negara, menurut beliau, sebagai negara berpenduduk besar sejumlah 270 juta, satu-satunya dan juga sebagai satu-satunya anggota G20 di Asia Tenggara, Indonesia harus selalu berada di garda terdepan dengan rasa bangga dan menampilkan yang terbaik. Jangan kita mengemis untuk minta-minta investasi, kalau perlu kita juga bisa invest di negara tersebut. Kata akhir saya untuk mengakhiri pembicaraan ini, bila kita ingin berhasil dalam diplomasi budaya, kita perlu memahami seni berdiplomasi, termasuk memberikan dan menyajikan hanya yang terbaik. Nothing but the best. Blagodaria Vimenogo, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Astari Rashid. Sangat inspiratif apa yang telah disampaikan oleh Ibu Astari. Berbagai bidang seni menjadi salah satu kunci suksesnya diplomasi budaya antar negara. Untuk itu selanjutnya akan Reda Gaudiamo akan muncul di sini, hadir di sini, dan kita ada baiknya mendengarkan Reda. Reda Gaudiamo telah menghasilkan berbagai album musikalisasi puisi
bersama Ari Malibu almarhum, di antaranya Becoming You, puisi karya Sapardi Djoko Damono tahun 2007 dan 2020. Kami tentu semua berduka bahwa 2 hari yang lalu beliau meninggalkan kita semua, tetapi karya-karya puisinya selalu tetap akan dikenang. Kemudian ada Suara dari Jauh, yaitu puisi karya Gunawan Muhammad, 2017 juga disampaikan juga oleh Reda, menjadi inspirasi musikalisasi. Kemudian juga karya Todung Mulya Lubis. Saya persilahkan Reda dengan musikalisasi puisi berjudul Doa, karya Bapak Todung Mulya Lubis yang diciptakan tahun 68. Silakan Reda. Terima kasih, selamat sore untuk yang berada di Jakarta dan selamat siang untuk yang berada di negara lain. Selamat sore Pak Bang Todung Mulya Lubis. Izinkan saya menyanyikan puisi Abang yang kami buat tahun 2018 pada bulan Maret. Judulnya Doa. Saya bacakan dulu boleh ya? Kala maaf, doa. Kala maaf kau siramkan atas salah dan alpa kami. Kala doa kau bisikkan di relung sepi. Lapang langkah kami ke rumah ilahi. Kala maaf kau siramkan atas salah dan alpa kami. Kala doakan bisikan di relung sepi. Lapang langkah kami ke rumah ilahi. Kala maaf kau siramkan atas salah dan alpa kami. Kala doakan bisikan di relung sepi. Lapang langkah kami ke rumah ilahi. Doa, salah satu lagu yang kami puisi yang kami musikalisasi dan dari karya Todung Mulya Lubis dan berada di album berjudul Perjalanan. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Thank you ya. Terima kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih Reda. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih semuanya. Iya. Baiklah, saya akan membacakan sedikit CV Bapak Todung Mulya Lubis. Bapak Todung Mulya Lubis sebagai pendiri Lubis Santosa Maramis Law Firm ini memperoleh PhD-nya tahun 1990 dari University of Berkeley dan juga dilanjutkan sebelumnya dengan master degree-nya di Harvard University. Beliau dikenal dulu sebagai seorang aktivis HAM serta pernah tergabung dalam Deputy Chair of Human Rights Investigation Commission for East Timor. Kemudian International Advisor for Human Rights Advocates in Berkeley, United States, dan juga member of the Asian Human Rights Commission di Hong Kong. Kami persilahkan kepada Bapak Todung Mulya Lubis untuk menyampaikan materinya, yaitu Seni Diplomasi Perwakilan Indonesia di Negara Sahabat.
Silahkan Pak Todo. Terima kasih Indah. Saya senang sekali bisa bersama-sama sahabat-sahabat, kawan-kawan yang datang dari banyak tempat. Ya, saya juga senang tadi mendengar Reda sudah menyanyikan salah satu puisi saya. Ya, satu kehormatan Reda, thank you so much. Nah, kalau mendengar apa yang dikatakan oleh Dubes kita di Sofia, Ibu Astari, dan juga Dubes Dimas Wahab dan Ibu Tuti, saya tidak tahu apakah masih ada sisa yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Nah, kalau sebagai Dubes, sebagai Duta Besar, mandat kita memang lebih banyak pada ekonomi. 80% tugas kita melakukan diplomasi ekonomi. Tentu tidak ada diplomasi tanpa seni. Seni adalah bagian dari diplomasi itu sendiri dan kita saling terkait satu dengan yang lain. Apakah itu diplomasi politik, apakah itu diplomasi ekonomi, apakah itu diplomasi budaya, semua itu berada dalam satu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kita selalu menjadi katalisator untuk memperkuat hubungan politik, hubungan ekonomi, dan banyak kegiatan yang kita lakukan untuk itu. Selalu merasa bahwa what is lacking dalam kegiatan diplomasi di Indonesia adalah satu diplomasi kebudayaan yang betul-betul komprehensif, yang betul-betul holistik. Jadi tidak sebagai katalisator ansih, tapi diplomasi yang betul-betul merupakan manifestasi dari politik kebudayaan kita. Nah, sejauh mana kita bisa meningkatkan kualitas diplomasi kebudayaan kita, inilah tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan diplomasi di luar negeri ini. Saya membayangkan mungkin sudah waktunya kita juga melihat ya hal-hal yang intangible. Karena kalau ekonomi itu kan banyak yang tangible. Melihat hal-hal yang intangible dalam mencapai tempat dan posisi kita dalam panggung dunia ini. Sebuah blueprint atau roadmap ya, kebudayaan dengan investasi kebudayaan yang mungkin cukup besar tapi tidak ada return-nya. Nah, ini yang akan selalu jadi soal kita. Kalau kita mengexpect ada return dalam bentuk tangible, itu memang akan sangat sulit untuk melakukan diplomasi kebudayaan. Tapi bayangan saya kalau apa yang dilakukan oleh Ibu Astari Rashid itu ditingkatkan, kita ada pameran setiap tahun ya di beberapa tempat, artefak-artefak kita yang begitu kaya, ya, historical heritage kita yang begitu kaya, dengan kurator yang betul-betul sangat punya reputasi, Indonesia akan dilihat sebagai pusat peradaban. Pusat peradaban yang punya influence dalam peradaban dunia. If sekarang ini peradaban dunia ini kan hanya bagian dari pengaruh yang datang dari China, pengaruh yang datang dari India, dari Arab, dari Barat. Nah, Indonesia ini di mana? Indonesia ini seperti tenggelam, ya. Dan kita tidak melihat cukup banyak ya Indonesia di dalam sejarah peradaban dunia, karena kita seperti ya bagian dari peradaban besar yang lain. Nah, tidak, kalau saya boleh sharing sedikit concern saya atau pendapat saya adalah ya paling tidak di tingkat ASEAN atau Asia, kita harus jadi raksasa yang betul-betul punya pengaruh besar dalam kehidupan budaya dan nah cuman kan memisahkan apa namanya diplomasi ekonomi dan diplomasi budaya ini ya susah-susah gampang ya. Dan saya melihat bahwa memang ya karena pekerjaan kita lebih pada bagaimana meningkatkan investasi, mengurangi defisit neraca pembayaran kita, ya akhirnya pekerjaan-pekerjaan
kebudayaan kita bukan menjadi pekerjaan yang paling utama. Nah, saya kira sih secara tradisional semua kedutaan melakukan kegiatan-kegiatan budaya. Apakah festival foto, festival tari, festival musik, kuliner, dan semuanya dilakukan. Tapi apakah ya, tujuan-tujuan budaya kita, yang tujuan-tujuan peradaban kita, ya, itu bisa diangkat, bisa dicakup, bisa dituangkan semua, karena dialog budaya itu tidak terjadi. Dia lebih jadi semacam kegiatan promosional. Promosional untuk Indonesia. Yang memang bagus, bisa meningkatkan pariwisata, bisa meningkatkan juga ekonomi menengah dan kecil, dikatakan oleh Pak Dimas Wahab tadi. Tapi saya ingin sebenarnya melihat dialog yang lebih mengangkat peradaban Indonesia di dalam panggung dunia. Kalau di Davos, di Swiss, itu ada World Economic Forum, ya, yang besar. Nah, kenapa kita tidak bisa mampu juga memikirkan pada satu waktu nanti kita menjadi pusat kebudayaan di mana dialog-dialog peradaban itu diadakan di Indonesia. Nah, inilah kerja yang tidak mudah dari semua kepala perwakilan, bagaimana mengangkat isu yang besar ini sehingga dignity, martabat kita sebagai bangsa, itu memang bisa kita lebih angkat, lebih tingkatkan, ya. Tidak saja melihat bangsa dalam konteks pembangunan ekonomi, tidak saja melihat bangsa dalam konteks pembangunan politik, tapi dalam konteks budaya. Nah, ini yang saya lihat challenge yang ada pada kita yang mesti kita coba coba kembangkan, karena the whole gagasan Unity in Diversity, Unity of Indonesia, Diversity of Indonesia, ini adalah modal-modal budaya, capital cultural capital kita yang bisa dikembangkan, bisa diangkat, dan nah tentu dibutuhkan satu investasi yang besar. Apakah itu melalui APBN, apakah melalui CSR dari banyak perusahaan-perusahaan, ya. Dan konteksnya bukan mencari apa yang tangible, tapi mencari apa yang sustainable untuk masa depan kita sebagai bangsa. Nah, ini yang saya ingin share dengan kawan-kawan sekalian. Saya tidak mau terlalu masuk kepada hal-hal yang sifatnya sudah secara secara tradisional kita selalu lakukan sebagai kegiatan-kegiatan diplomatik kita, tapi men-challenge kita untuk melihat isu, gagasan besar kita sebagai bangsa yang kita harus sandingkan dengan gagasan-gagasan besar bangsa lain. Jadi kontestasi peradaban, kontestasi budaya. Nah, ini yang saya ingin sebenarnya kita tampilkan dalam setiap interaksi diplomasi di dunia ini. Mungkin Indah saya berhenti sampai di situ, ya. Saya hanya ingin menambah saja dan ingin ya menggelitik dan men-challenge kita untuk bisa bicara lebih dalam, lebih menukik dalam hal diplomasi kebudayaan. Terima kasih. Baik Pak Todung Mulya Lubis, saya sependapat dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa hingga kini kita hanya memfokuskan kepada hal-hal yang sifatnya promosi yang butut-bututnya hanya untuk kepentingan pariwisata. Masih jauh yang perlu kita lakukan, tantangan masih besar, peluang pun masih banyak. Untuk itu terima kasih, saya akan lanjutkan kepada para narasumber atau pemerhati berikutnya, yaitu Bapak Jim Supangkat. Bapak Jim Supangkat akan saya ulas sedikit mengenai sepak terjang beliau. Tentu kita sudah tidak asing lagi, di mana Pak Jim Supangkat membentuk gerakan Seni Rupa Baru Indonesia yang mendefinisikan ulang seni rupa dan pencarian persepsi Indonesia dalam seni rupa. Perdebatan ini muncul dan berlangsung selama 10 tahun lebih. Kemudian di sini dianggap sebagai titik awal dari seni rupa kontemporer Indonesia.
Kemudian pada tahun 1992, Jim Supangkat menjadi kurator dan menginisiasi pameran seni rupa kontemporer tingkat internasional di Indonesia. Di antaranya adalah Contemporary Art of the Non-Aligned Countries 1995, CP Biennale 1 2003 dan CP Biennale 2. Kemudian 1997 beliau memperoleh Prince Claus Award atas sejumlah buku dan esai yang memperkenalkan seni rupa kontemporer Asia dan Indonesia pada dunia internasional. Kemudian tahun 2008 menjadi kurator Art with Action di Guangzhou, Cina. Kemudian juga pameran-pameran yang diikuti oleh para perupa Cina, Jepang, Korea, dan Indonesia. Kemudian juga setelah itu banyak menjadi kurator-kurator di pameran-pameran internasional. Untuk itu tentu kita ingin sekali mendengarkan bagaimana pengalaman Bapak Jim Supangkat yang dalam hal ini apa kendala-kendala serta bagaimana peran seni rupa dan perupa kontemporer Indonesia di dunia internasional. Kami persilahkan Bapak Jim Supangkat. Pak Jim Supangkat, dipersilahkan Pak Jim. Ya silakan Pak Jim. Ya, terima kasih Indah. Selamat sore Ibu Tuti, Bapak-bapak, para diplomat yang terhormat dan Ibu yang terhormat dan juga Indah dan Heri Dono. Pada kesempatan ini saya mencoba berbagi tidak hanya pengalaman tapi mungkin juga visi di dalam artian diplomasi budaya. Memang kalau saya review kembali apa yang tadi dikemukakan oleh Indah, pada tahun 90-an sebetulnya masuknya Indonesia ke forum internasional itu berkaitan sekali dengan perkembangan seni rupa kontemporer. Di masa itu sebetulnya bukan hanya masalah Indonesia, tapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa seringkali dunia menghadapi masalah-masalah besar dalam kesenian. Maka di tahun 90-an itu seni rupa kontemporer sudah muncul di Eropa dan Amerika untuk kurang lebih 10 tahun. Namun hitungan bahwa seni rupa kontemporer di Asia itu dianggap tidak ada. Dan karena kurangnya pengetahuan di dunia barat, ya, di Eropa, Amerika, di Eropa Barat dan Amerika, tentang perkembangan seni rupa di Asia. Nah, kemudian Jepang dan Australia yang karena dekat dengan Asia mengetahui betul bahwa perkembangan seni rupa di Asia itu bisa aktual. Sebab di Eropa, Amerika, di masa-masa itu yang dianggap Asia itu yang dikenal itu hanya kesenian tradisional. Jadi saya kira Jepang dan Australia yang mengambil inisiatif itu. Nah tentunya mereka lah yang kemudian mengumpulkan para seniman, para kurator dari Asia Tenggara dan bagian lain di negara-negara Pasifik, ya. Bukan hanya Asia, di negara Pasifik, Asia Pasifik, untuk menunjukkan bahwa seni rupa kontemporer di Asia itu ada. Dan saya kira disitulah keterlibatan saya dan kawan-kawan yang sejak dari awal, nanti bisa ditanyakan pengalamannya Heri Dono, muncul. Dan itu mempunyai pengaruh besar.
Dan di tahun 2000 baru sebetulnya Forum Seni Rupa Dunia sesungguhnya menyadari bahwa perkembangan seni rupa kontemporer, modern, dan kontemporer yang tidak tradisional itu ada di Asia. Jadi karena jasa dari secara umum Jepang dan Australia, maka sebetulnya seni rupa kontemporer dunia sesungguh-sungguhnya muncul. Jadi sebelum tahun 2000, seni rupa kontemporer itu cuma berkembang di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Dan sebetulnya bisa dikecam dalam artian mereka mengklaim itu sebagai seni rupa dunia yang ternyata tidak. Nah, pada tahun 2000 baru kemudian diakui, sudah dibuat buku mengenai seni rupa kontemporer dunia, dan di sana kita bisa melihat sejumlah seniman Asia muncul ke permukaan di permukaan seni rupa kontemporer dunia. Itu yang saya tunjukkan. Yang ingin saya tekankan adalah bahwa di dunia kesenian itu selalu muncul persoalan-persoalan baru yang menyangkut dunia. Nah, saya kira diplomasi kebudayaan dalam pendapat saya sebaiknya cukup awas terhadap isu-isu ini, isu-isu besar ini. Jadi sejauh ini yang kita kenal biasanya diplomasi kebudayaan yang dilakukan melalui kedutaan itu sifatnya bilateral, jadi antar negara dan kemudian memperkenalkan kesenian kebudayaan kita pada negara yang bersangkutan. Makanya apa yang dikerjakan oleh Astari tadi yang saya lihat itu luar biasa. Jadi artinya mencoba menghimpun Asia misalnya untuk menampilkan diri di Bulgaria. Dan saya kira itu yang saya maksud. Saya kira Astari terbiasa menghadapi isu-isu besar seni rupa dunia, dan karena itu terpikir hal-hal yang semacam itu. Nah, saya kira itulah yang perlu diperhatikan dalam diplomasi kebudayaan di masa depan, yang dalam pendapat saya bisa efektif. Kita tidak hanya menampilkan atau kemudian memperkenalkan diri ke dunia internasional kebudayaan Indonesia, tapi kemudian ikut aktif di dalamnya untuk memecahkan atau untuk mencari solusi atau menyorongkan isu dan sebagainya di tingkat dunia. Sebab dari permulaan seni rupa modern muncul di dunia sampai sekarang, isu seni rupa dunia itu tidak pernah hilang. Jadi isu itu selalu ada. Di masa lalu kita memang pernah terkucil sama sekali dari persoalan seni rupa dunia ini, dan seperti buta arah gitu. Nah, sekarang saya kira kita sudah berada di tengah pergaulan itu, dan selayaknya diperhatikan diplomasi budaya yang masuk ke persoalan itu. Saya sendiri tidak tahu persis ya, apakah itu menjadi tugas atau beban kedutaan, atau kemudian pemerintah, atau kemudian Departemen PDK, atau Departemen Luar Negeri, saya nggak tahu. Artinya bahwa diplomasi budaya yang efektif untuk menampilkan kita, menurut pendapat saya, adalah memasuki isu-isu yang besar. Sebuah contoh misalnya yang saya perlihatkan, sebuah peluang yang menurut saya hilang ya. Artinya kemarin itu kan barusan diselenggarakan Europalia. Europalia di Belgia. Europalia itu sebuah pameran yang mempromosikan negara-negara dengan secara luar biasa mempromosikan. Sebetulnya yang pernah tersinggung sedikit tapi kemudian hilang itu adalah peluang untuk menyelenggarakan pameran Raden Saleh.
Nah, kenapa saya sebutkan Raden Saleh? Untuk membuat sebuah pameran besar Raden Saleh, itu mustahil cuma Indonesia saja. Jadi pernah Duta Besar Jerman itu mengambil inisiatif mencoba menyelenggarakan sebuah pameran Raden Saleh. Itu ternyata melibatkan sejumlah negara. Prancis, Belanda, Belgia, Inggris, dan beberapa negara lainnya. Termasuk Indonesia tentunya menyelenggarakan. Nah, sebenarnya Eropalia ini sebuah peluang untuk menyelenggarakan sebuah pameran Raden Saleh yang komprehensif. Sebab dengan bantuan Belgia mestinya akan lebih mudah meminjam karya-karya misalnya dari Istana Buckingham di Inggris untuk meminjam karya Raden Saleh. Memungkinkan sekali. Nah, mengapa saya kemukakan Raden Saleh? Apakah saya kemukakan Raden Saleh? Raden Saleh adalah satu-satunya pelukis. Saya ulangi lagi, satu-satunya pelukis yang menjadi wakil dunia yang menunjukkan bagaimana sebetulnya gagasan di balik tradisi art making menyebar ke seluruh dunia. Sampai sekarang orang masih selalu memperdebatkan, mempertanyakan bagaimana sebetulnya tradisi art making itu menyebar ke seluruh dunia. Dan kita di sini itu tahu betul bahwa ada jenis seni rupa yang sebetulnya bukan tradisional. Semua kurator, semua pengamat, semua kritikus itu selalu mengatakan bahwa seni rupa yang ditampilkan di Biennale, yang ada di Galeri Nasional itu sama sekali bukan seni rupa tradisional. Dan itu kemudian adalah seni rupa Barat, istilah yang sering disebutkan itu. Saya lebih cenderung suka menyebutkan itu sebagai tradisi art making. Ya. Nah, kemudian menjadi pertanyaan bagaimana itu menyebarnya. Karena di masa-masa itu kemunculan secara monumental perkembangan seni rupa itu pada abad ke-19 ya. Negara-negara di luar Eropa Amerika itu semua masih daerah koloni. Jadi tidak pernah diketahui betul sebetulnya bagaimana sebetulnya itu menyebar. Karena di daerah koloni tidak ada orang-orang terpelajar. Jangankan orang Eropanya ya, jangankan orang pribuminya. Orang Eropanya pun di daerah-daerah koloni itu sangat tidak tahu budaya. Jadi bahwa perkembangan budaya di abad ke-19 itu penuh dengan apa yang disebutkan era pencerahan, dengan pergolakan pemikiran. Di daerah koloni itu orang-orang Eropanya, ya maaf kata, kelas rendahan yang tidak paham mengenai itu. Jadi tidak bisa dibayangkan sebetulnya bagaimana tradisi art making itu pada abad ke-19 menyebar ke seluruh dunia. Nah, itu pertanyaan yang sampai sekarang masih diperdebatkan dan kemudian orang mempertanyakan seni rupa Barat itu adaptasinya bagaimana sih? Nah, Raden Saleh itu adalah satu-satunya orang, sebenarnya satu-satunya yang pelukis yang menandai bagaimana sebetulnya tradisi art making menyebar ke seluruh dunia sebagai satu contoh, sebagai permulaan. Artinya bahwa dia menyerap pemikiran Barat, bukan hanya pelukis. Dia menyerap pemikiran Barat dan kemudian mencerna. Yang saya sebutkan adalah Raden Saleh adalah satu-satunya representasi daerah koloni yang ikut di dalam perubahan pemikiran dunia pada abad ke-19 yang disebutkan abad pencerahan. Itu hanya Raden Saleh. Dan dia yang mengadaptasi semua pemikiran itu. Dan satu catatan yang luar biasa, ketika revolusi Prancis kedua pada 1848 terjadi, ini revolusi yang mengubah seluruh dunia, seluruh Eropa menjadi demokratis. Raden Saleh berada di Paris ketika itu. Dan itu yang menunjukkan bagaimana pemikiran-pemikirannya menunjukkan orang tidak bisa membayangkan ada orang di daerah koloni di zaman itu yang mampu berpikir dan kemudian mempunyai result dalam pemikiran itu. Nah, saya kira ini menyangkut pembacaan. Raden Saleh sudah diamati dan kemudian diteliti khususnya oleh Werner Krauss dari Jerman dengan secara mendetail. Kesimpulannya adalah bahwa Raden Saleh perintis seni rupa modern Indonesia. Itu nggak penting banget itu buat saya. Sangat nggak penting. Dia sebetulnya wakil dunia, bukan persoalan perintis seni rupa modern. Modern nggak modern itu nggak penting. Tapi bagaimana kalau dia dilihat dalam konteks bahwa dia satu-satunya orang di seluruh dunia
yang bisa kemudian dikaji karya-karyanya untuk menunjukkan bagaimana sih pertama-pertamanya. Kenapa sebetulnya tradisi art making menyebar ke seluruh dunia. Sekarang kita bisa menjawab itu menyebar karena munculnya demokrasi sesudah revolusi Prancis kedua 1848, munculnya sistem negara, munculnya kesadaran tentang hak asasi manusia, itu diasumsikan tanpa melihat Raden Saleh. Nah, banyak juga orang belum tahu mengenai Raden Saleh, dan itu sebetulnya yang harus kita kemukakan keluar ya, di dalam hal itu. Itu aset yang saya kira jarang yang ada. Dan saya kira pemikir-pemikir Barat sendiri ketika menyelidiki Raden Saleh akan menggunakan standar-standar mereka tentang perkembangan seni rupa. Karena itu Raden Saleh tidak dilihat aspirasinya pada karya-karyanya, tapi dilihat pada karyanya, bahwa dia seorang romantisis, kemudian membuat lukisan-lukisan lion hunt yang juga dilakukan oleh macam-macam seniman yang lain. Padahal sebetulnya tidak. Dan satu yang bisa kita lihat sebenarnya dari segi Indonesianya ketika itu, dan sedikit catatannya, Raden Saleh itu bolak-balik didiskusikan. Jadi di masa-masa saya itu, pertama, Raden Saleh itu dianggap bukan seniman Indonesia, karena dianggap seniman Belanda. Dan orang berdebat, kan waktu itu kan Indonesia belum ada, jadi pokoknya ada kecenderungan untuk tidak menyebutkan sebagai seniman Indonesia. Kalau kita lihat sebenarnya dasarnya, politik identitas yang pertama itu muncul pada Raden Saleh. Raden Saleh, walaupun Indonesia tidak ada, dia tidak bisa membayangkan, tapi dia bisa membayangkan identitas dia dengan masyarakat banyak, karena sesama Muslim menghadapi Belanda yang Kristen. Apapun dasarnya, kemudian disitulah identitas dia muncul. Dan itu yang kemudian muncul pada aspirasi karya-karyanya. Sampai sekarang, bentuk kajian yang semacam ini belum muncul di dunia. Nah, saya kira kalau misalnya ketika itu Eropalia diselenggarakan pameran besar, dan di situ pun merupakan pengetahuan buat dunia Barat bahwa ini ada celah yang menunjukkan bagaimana sebetulnya tradisi art making menyebar ke seluruh dunia sebagai sebuah contoh. Itu yang saya kemukakan bahwa kita perlu mengamati isu-isu besar di dunia untuk memunculkan diplomasi budaya. Contoh yang lain adalah bahwa kita sebagai negara dan bangsa yang punya 779 kelompok etnik, itu sebetulnya sudah representasi dari dunia. Bagaimana bermacam-macam etnik itu sampai pada sebuah persekutuan dan untuk menunjukkan satu tujuan. Dunia akan menghadapi kondisi yang semacam itu. Dan tidak ada pengalaman. Dan kalau saya sebutkan representasi, kan kita bisa menjual pengalaman kita bagaimana tidak bubar. Dan saya kira isu yang semacam itu yang saya kira bisa dijual di luar negeri sebagai bahan diplomasi kebudayaan. Saya kira sekian pendapat saya. Baik, terima kasih Pak Jim. Memang waktunya pas sekali Pak Jim. Pas, untung. Walaupun kami masih ingin mendengar semua apa yang ingin dipaparkan Pak Jim sepakat. Ya memang betul sekali Europalia yang telah diselenggarakan di Brussel, Belgia, sebetulnya lebih bisa dimaksimalkan apa yang tadi Pak Jim, isu-isu besar inilah yang harus dimunculkan, di mana Indonesia adalah ikut berperan di dalam peradaban dunia. Jadi untuk itu terima kasih kepada Pak Jim. Kami persilahkan Bapak Heridono. Sebelumnya saya juga ingin membacakan sedikit riwayat Pak Heridono. Heridono juga merupakan salah satu perupa kontemporer Indonesia asal Yogyakarta, di mana pada tahun 1990 telah merambah panggung seni rupa global. Dikenal melalui karya-karya instalasinya yang terinspirasi dari hasil eksperimennya atas wayang. Sehingga pertunjukan wayang ini dianggapnya menarik karena terdapat sejumlah elemen artistik dan non-artistik.
seperti ada seni rupa, musik, seni dongeng, humor, dan juga kritik sosial. Untuk itu, Heridono coba memasukkan seluruh elemen tersebut sehingga menambahkan juga teknologi multimedia pada karyanya. Heridono juga berhasil memaksimalkan potensi interaktif dan performatif dalam karya-karya instalasi dan performance-nya. Hal inilah yang membuat karya-karyanya bisa berdialog dengan para apresiatornya. Dan inilah merupakan yang sangat penting. Dan untuk itu juga karya-karya lukisnya juga berisi figur-figur yang deformatif, yang juga lahir dari cerita-cerita wayang. Heridono juga pernah ikut di Venice Biennale, dan juga di sini kita bisa melihat bahwa 35 biennale internasional telah diikuti oleh Heridono, dan juga lebih dari 300 pameran di mana beliau pernah berpartisipasi. Dan pada tahun 2015 karya Trchomotnya pun muncul kembali di Venice Biennale, bukan muncul kembali, maksudnya hadir di Venice Biennale dengan karya Trchomotnya. Dan untuk itu kami persilahkan Heridono menyampaikan bagaimana tantangan berkarya pada ajang seni rupa kontemporer dunia. Kami persilahkan Heridono. Terima kasih Mbak Indah atas kesempatan ini. Pertama saya ucapkan selamat kepada apa yang dilakukan oleh Bu Astari untuk event-event yang dibuat di di Kedutaan Besar Indonesia di sana. Kemudian kepada Pak Dimas Wahab, Pak Jim Sepakat, dan Pak Todung Mulya Lubis, dan semua yang ikut di dalam acara ini. Pertama saya dapat membuat pameran di luar negeri ketika saya mengikuti diskusi tentang pelukis Salim di Taman Ismail Marzuki di Galeri Cipta. Saya ketemu dengan Bu Tuti Herati, kemudian ketemu dengan Pak Sulaiman Pringgodikdo sebagai Direktur Eropa, dan waktu itu saya baru drop out dari sekolah di ISI gitu ya, jadi udah keluar tanpa ijazah begitu. Kemudian Bu Tuti bilang di dalam diskusi itu siapa yang mau ke luar negeri bisa berhubungan dengan Pak Sulaiman Pringgodikdo sebagai Direktur Eropa. Nah di situ kemudian saya ke ISI meminta waktu itu namanya ASRI gitu, sekolah seni STSRI ASRI, tetapi saya tidak diberikan surat rekomendasi dari ISI, kemudian dari IKJ, kemudian saya diberi oleh Pak Solebar Sukarman untuk ininya rekomendasi. Jadi saya bisa bikin visa, tetapi kemudian waktu itu saya mau ke Swiss gitu. Saya mendapat residensi program di Swiss tahun 90. Nah, di situ kemudian saya tidak punya channel apapun dengan institusi seni, tetapi saya tinggal di rumah namanya Waisenhaus gitu, rumah yatim piatu untuk anak-anak. Di mana pada waktu sebelum saya ke Swiss saya bertemu dengan Dr. Urs Ramsayer, seorang etnolog yang menulis tentang seni dan budaya Bali. Kemudian saya tinggal di rumah yatim piatu itu, di tempat direkturnya adalah kakaknya itu. Jadi di situ saya tinggal di rumah yatim piatu selama 6 bulan, dan waktu itu saya bertemu dengan orang-orang yang bekerja di Art Basel itu, Art Basel di Swiss. Kemudian dikoneksikan oleh satu lembaga kebudayaan di sana itu untuk mendapatkan residensi di IAAB gitu. Jadi itu tempat pertukaran seniman dan studio oleh Helvetia gitu ya. Jadi itu satu lembaga yang mendanai kegiatan kebudayaan. Jadi 6 bulan di rumah yatim piatu dan 6 bulan kemudian saya berada di rumah residensi itu. Karena saya itu sendirian, saya harus membuat jaringan gitu ya, membuat jaringan dengan museum, kemudian dengan seniman dan juga para kurator gitu. Jadi
pada tahun-tahun 80-an saya ingin melihat seniman-seniman Indonesia yang pameran di luar negeri itu, apakah karya-karyanya dikoleksi oleh museum di sana atau di galeri apa yang dia dipamerkan gitu. Karena ternyata saya begitu di Swiss, saya terus keliling itu ke Jerman, kemudian ke Belanda, ke Prancis, ke Austria untuk mengecek di museum-museum itu, dan ternyata hampir tidak ada gitu karya-karya pelukis, misalnya pelukis Indonesia yang dikoleksi oleh museum-museum di Eropa misalnya waktu itu. Jadi saya menganggap bahwa diri saya adalah tamu di negara lain, dan karena itu saya mencoba memposisikan diri saya untuk bisa masuk ke wilayah-wilayah galeri ataupun museum modern dan kontemporer. Tapi apa yang terjadi adalah saya diperlakukan, karena saya orang Indonesia, mereka memasukkan pameran saya itu di museum etnologi. Jadi di situ saya dianggap bukan dalam wilayah apakah saya di wilayah barat ataukah di wilayah timur. Padahal tahun-tahun 70-an, tahun 80-an seperti itu, di Indonesia kita sering bicara soal barat dan timur. Tetapi yang terjadi ketika saya di Swiss waktu itu, mereka melihatnya bahwa saya bukan barat dan bukan timur. Saya adalah bagian dari non-blok gitu. Jadi di sini di Eropa mereka melihat bahwa timur itu adalah negara-negara sosialis gitu. Itu dianggap timur. Jadi misalnya seperti Kanada, mereka bilang Kanada itu adalah barat. Australia adalah barat. Kemudian Amerika Latin itu dianggapnya timur gitu. Jadi mereka melihat dari segi geopolitik, bukan dari geografis, sehingga saya menjadi korban untuk tidak memiliki tempat ya di situ ya. Jadi di situ akhirnya saya masuk di museum etnologi. Saya berpikir jangan-jangan kalau karya-karya saya dipamerkan di museum etnologi, lama-lama saya menjadi artefak bagi mereka. Setelah mereka mengkoleksi semua benda-benda artefak ketika museum etnologi itu dibangun, mereka menganggap di luar Eropa itu adalah satu kebudayaan dan peradaban yang rendah. Nah di situ saya melihat apakah Indonesia ini memiliki diplomasi kebudayaan setelah Lekra dan Manikebu ya, karena di situ Lekra lebih cenderung ke realisme sosial dan Manikebu lebih ke humanisme universal gitu ya. Padahal di era 80-an itu permasalahan itu nggak penting ketika kita melihat bahwa pada zaman tahun 90-an itu awal, setiap orang yang mau keluar negeri itu harus memiliki exit permit gitu ya. Jadi dia kalau di luar negeri harus ke kedutaan besar untuk dapat stamp gitu, dapat stamp bahwa kamu sudah sampai di kedutaan besar ini. Nanti kalau kamu kembali ke Indonesia, kamu harus lapor ke imigrasi bahwa kamu sudah sampai sana gitu ya. Jadi lebih banyak bukan kepada politik kebudayaan di Indonesia, tapi kepada kebudayaan politik gitu ya. Nah, begitu ada Lekra dan Manikebu, moto yang paling sering terdengar adalah politik sebagai panglima gitu. Tapi kita melihat bahwa kebudayaan sebetulnya lebih sebagai panglima daripada politik itu sendiri. Nah, di sini saya melihat bahwa apa yang seperti Pak Jin Supangkat bilang tadi tentang Raden Saleh ya, bahwa Raden Saleh itu adalah dia itu sahabat akrab dari Hans Christian Andersen ya. Kemudian dia juga kenal dengan Robert Schumann sebagai komposer. Dan Raden Saleh itu juga sebagai bagian dari sejarah seni rupa Eropa. Jadi kalau saya melihat bahwa seni tradisi, kalau kita lihat bahwa di dalam seni tradisi itu
yang terjebak di era-era 70-an 80-an adalah para seniman melakukan collage atau tempelan-tempelan untuk mendapatkan identitas keindonesiaan gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat secara struktural dari seni tradisi, bahwa seni tradisi itu tidak pernah mengkotak-kotakan kebudayaannya gitu. Jadi misalnya di Jawa itu ada yang namanya gamelan, kemudian ada tari, kemudian ada batik, ada keris, ada pendopo, dan lain-lain ya. Itu sebetulnya adalah satu-satu kesatuan yang konsepnya tidak menggabung-gabungkan gitu, tapi memiliki sesuatu filsafat yang sama kuatnya antar keseluruhannya gitu ya. Jadi orang-orang di Barat itu, di negara Barat, melakukan eksplorasi seni yang mereka ingin sebut sebagai seni kontemporer dengan keluar dari sesuatu yang konvensional. Tetapi di Indonesia misalnya, sesuatu yang kontemporer itu sudah menjadi formula yang tidak harus dibuat-buat lagi gitu. Jadi di sini saya kira perlu satu infrastruktur institusi ya. Misalnya di dalam negeri, saya tidak begitu melihat bahwa institusi seni itu bersifat keluar dari arena-arena pusat ya, seperti Jawa atau Bali, bahwa belum ada misalnya sekolah-sekolah seni selevel SMA gitu ya, seperti sekolah menengah seni rupa itu di seluruh provinsi di Indonesia, dan semuanya memusat gitu di Pulau Jawa dan Bali, sehingga di dalam negerinya perlu kekuatan ya untuk edukasi dan juga untuk menaikkan kualitas manusia Indonesia tentang seni modern dan seni kontemporer. Kemudian di luar negerinya, saya selalu merasa sebagai tamu, bukan sebagai tuan rumah, karena kalau kita melihat ya bahwa di di kedutaan-kedutaan besar Indonesia itu ada atas budaya ya, orang yang mengatur event-event budaya di situ. Tetapi kalau kita melihat misalnya contohnya adanya kedutaan besar Belanda di Jakarta, di sebelahnya ada Erasmus House. Di Indonesia itu tidak memiliki rumah budaya Nusantara yang ada di seluruh kedutaan-kedutaan besar Indonesia di luar negeri, di mana di situ sebetulnya kita bisa menempatkan kurator-kurator. Bagi saya kurator itu juga duta besar juga, untuk dikenal juga di luar negeri, sehingga kurator itu bisa mengenalkan galeri-galeri yang ada di Indonesia, tidak hanya senimannya, tapi kurator-kurator Indonesia bisa mengkurasi seniman-seniman dari seluruh dunia. Jadi seperti misalnya Fumio Najo dari Jepang itu bisa mengkurasi seniman-seniman Afrika atau apa gitu ya. Jadi sehingga para kurator ini harus diperlakukan sangat penting bagi ujung tombak seni rupa Indonesia, seni kontemporer dan modern Indonesia di seluruh dunia. Dan di situ kita menjadi tuan rumah untuk memamerkan seni-seni yang terbaik, tidak hanya dari Indonesia, tapi di tiap-tiap negara yang terbaik harus kita pamerkan di rumah budaya Nusantara itu. Sehingga di era yang akan datang, kita akan menjadi orang yang dihormati oleh masyarakat dunia. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heridono. Tentunya juga setiap mengunjungi berbagai negara dianggap sebagai tamu juga rasanya kok kurang sedang begitu, tapi padahal mereka tidak tahu seorang Heridono adalah pelopor seni rupa kontemporer Indonesia. Demikianlah tadi telah kita dengar paparan dari Heridono, dan untuk itu
kini tiba saatnya kita memulai acara sesi tanya jawab, di mana sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya bacakan. Pertanyaan akan ditujukan kepada Ibu Astari dari Erlina Mupenas UPI. Pertanyaannya adalah, jika keadiluhungan budi dan karya, bagaimana budaya kekerasan yang akhir-akhir ini banyak melukai kemanusiaan dapat dikomunikasikan dalam diplomasi budaya untuk perdamaian? Apakah Ibu Astari masih hadir di sini? Masih ada satu Ya, lagi silakan ya. Ibu Astari. Ya. Oke, saya nggak ngerti maksudnya. Yang dimaksud adalah keadiluhungan karya, bagaimana budaya kekerasan dapat dikomunikasikan dalam mempromosikan perdamaian, begitu? Iya. Oke, maksudnya karya yang adiluhung, gitu ya? Ya, jika keadiluhungan budi dan karya, bagaimana budaya kekerasan yang akhir-akhir ini banyak melukai kemanusiaan dapat dikomunikasikan dalam diplomasi budaya untuk perdamaian. Maksudnya untuk bentuk seperti apa wujudnya untuk mencapai satu perdamaian, di mana upaya adalah untuk mengurangi kekerasan. Gitu. Yang saya maksud dengan apa namanya tadi ya, yang saya komunikasikan mengenai kebudayaan itu bisa memperlunak masalah-masalah politik dan juga mengangkat peace dan harmoni di dunia. Jadi bukan hanya melalui karya, tapi juga dengan kegiatan-kegiatan yang terus diadakan yang bisa menciptakan promosi tersebut. Jadi keadilan budi dan karya itu maksudnya juga karya-karya yang saya bawa ke yang saya tampilkan selama ini di Sofia itu juga menunjukkan bahwa keberadaban kita sudah lama sekali, mengingat di sini juga peradaban di Sofia di Bulgaria juga mereka mempunyai heritage yang sangat tinggi ya, dan lama sekali bahkan dibandingkan kita. Tapi dengan adanya kita menampilkan karya-karya yang adiluhung tersebut, mereka bisa melihat bahwa negara kita itu adalah peradabannya sudah tinggi, dan mulai dari abad keempat mungkin ya, zaman Sriwijaya. Jadi mereka juga menganggap kita setara dengan mereka, begitu. Dan itu bisa menyelesaikan tentunya macam-macam konflik, atau juga melihat bahwa kita memang sudah beradab dan sudah maju ya. Baik, terima kasih Bu Astari Rashid. Mudah-mudahan jawaban Ibu Astari dapat memenuhi pertanyaan Erlina Winarti ya. Baik, terima kasih Bu Astari Rashid. Selanjutnya ada pertanyaan yaitu dari Zovrano Ibrahim Syah dari Malang, ditujukan kepada Bapak Todung Mulya Lubis. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi komprehensif Duta Besar RI untuk Norwegia mau mengajak warga negara Norwegia untuk mengadakan jalinan bisnis dengan Indonesia, selain berperan serta menyelenggarakan pameran budaya Indonesia di Hongaria, di Norwegia, maaf. Silakan Pak Todung Mulya Lubis. Ya, apakah Bapak Todung Mulya Lubis masih bersama kami di sini? Kalau tidak, kita bisa lanjutkan mungkin ke pertanyaan berikutnya dahulu. Bagaimana Pak Todung, masih ada di sini?
Baiklah, saya lanjutkan pertanyaan kepada Heri Dono. Ini ada pertanyaan dari Unwara Universitas Negeri Malang ya. Tadi di pemateri yang Bapak tampilkan ditulis bahwa formula seni tradisi sebagai amunisi seni kontemporer. Apakah yang dimaksud di sini adalah seni tradisi itu juga termasuk seni pertunjukan tradisi maksudnya begitu? Dan jika iya, apakah Bapak menggunakan seni pertunjukan tradisi menjadi inspirasi karya-karya Bapak? Jika iya, bagaimana teknis aplikasinya dan implementasinya? Itu ya, Pak. Ya, terima kasih, Mbak Ida. Jadi ini dari Universitas Negeri Malang ya yang bertanya posisi pemerintah ya, di sini pemerintah Indonesia adalah bagaimana bertugas untuk melestarikan tradisi itu. Kalau persoalan seni tradisi ditujukan kepada seniman, persoalannya adalah bagaimana seniman membuat satu penciptaan. Ya. Jadi tugas seniman adalah menciptakan tradisi baru dari apa-apa yang sudah ada sebelumnya. Jadi tugas seniman bukan bekerja untuk melestarikan tradisi, tapi menciptakan tradisi baru. Persoalan menciptakan tradisi baru ketika di Indonesia, orang akan melihat benang merahnya dengan tradisi yang sudah ada. Tetapi karya-karya ini kalau dipentaskan di luar negeri, dalam bentuk karya seni rupa atau seni pertunjukan, dia adalah sesuatu yang tidak ada formulanya bagi orang-orang di sana. Dia menjadi bagian dari seni kontemporer. Kalau seni modern, itu kita selalu mempelajari apa-apa estetika yang sudah dikonvensikan dipersepakati sebagai konvensi artistik ya itu ya. Tetapi misalnya di Indonesia ini ada yang namanya kuda lumping gitu ya. Tahun 92 saya bikin kuda bina di kuburan Kuncen di Jogja. Pada waktu itu ada Binal. Binal itu satu pameran yang membuat tandingan terhadap bienal. Jadi Binal itu dalam bahasa Indonesia adalah liar gitu. Jadi seniman-seniman di Jogja waktu itu selalu sifatnya melestarikan gitu. Padahal bisa juga tradisi itu dikritik. Karena tradisi itu seperti satu cengkraman yang seniman-seniman muda itu tidak boleh mengeksplorasi yang disebut seni adiluhung gitu ya. Itu saya kira seni-seni klasik ya, musik-musik klasik di barat itu tadinya juga eksperimen gitu ya. Pakai canon, pakai macam-macam benda-benda bunyi yang bisa dieksplorasi kemudian menemukan keklasikannya gitu. Baik, terima kasih Heri Dono. Mudah-mudahan cukup jelas penjelasan apa yang disampaikan. Tetapi kalau sekarang seniman memakai media apa saja bisa menjadi karya seni gitu. Itu dari saya. Baik, Mas Heri Dono, mudah-mudahan cukup jelas apa yang disampaikan. Dan berikutnya sebetulnya ada pertanyaan lagi untuk Pak Todung Mulya Lubis, tapi saya tidak tahu apakah beliau masih ada di sini, karena di sini juga menanyakan bagaimana mengangkat seni Indonesia sebagai peradaban, bukan sekedar ajang promosi, karena tidak banyak duta besar menjadi penikmat seni. Jika tidak ada pertanyaan lagi, ataupun nanti pasti banyak pertanyaan, ini tentu kami akan lakukan menjawabnya di chat YouTube atau chat Zoom. Ya. Jadi untuk itu, saya rasa sesi tanya jawab ini juga sudah berakhir, tapi sebelum itu saya ingin menampilkan ada dari Kedutaan Besar London berupa tayangan koleksi-koleksinya yang kita bisa nikmati bersama, tentu juga akan menambah wawasan kita semua. Untuk itu, ini dari Bapak Adab M. Tugio dari Wakil Duta Besar RI untuk London, dan beliau adalah calon Duta Besar Republik Indonesia di Pakistan. Silakan, kami akan men-share screen dan menampilkan beberapa foto galeri lukisan yang dimiliki oleh KBRI London.
Nggak kelihatan. Halo, selamat sore, Ibu. Iya, selamat sore, terima Pak. kasih atas undangannya. Menarik sekali mendengar penjelasan dari para narasumber hari ini. Sejalan dengan apa yang disampaikan para pembicara sebelumnya, kami ingin menampilkan sedikit ilustrasi bahwa KBRI London, kami baru menyelesaikan renovasi di mana konsep kami merubah interior di KBRI menjadi semacam office gallery. Kebetulan kami punya beberapa koleksi karya pelukis maestro seperti Basuki Abdullah Afandi, Kartika Afandi, Jaihan, dan terakhir Pak Nyoman Nuarte juga menyumbangkan karya pahatan beliau menjadi koleksi KBRI. Nah, kami punya fasilitas office gallery yang sekarang kami gunakan untuk memajang karya-karya lukisan yang ada, dan ke depan tentu juga kami berharap ini bisa dimanfaatkan oleh para seniman atau pelukis atau budayawan yang ingin menggelar pameran di London. Kebetulan dengan layout yang ada, kami sudah mendesain sedemikian rupa 2 tingkat menjadi semacam office gallery yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan tersebut. Dan karena kami juga mencatat banyak duta besar yang memiliki jiwa seni, jadi kami juga berencana untuk membuat The Art of Diplomacy. Tapi The Art of Diplomacy ini merupakan pameran seni dari karya-karya para duta besar atau keluarga besar Kementerian Luar Negeri yang memiliki bakat seni, baik itu lukisan, pahatan, atau apapun. Ini yang dalam mudah-mudahan bisa kami lakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah COVID. Saya harap galerinya bisa terlihat slide-nya, karena di tempat kami kebetulan nggak bisa terlihat. Mohon maaf. Enggak. Apakah bisa terlihat, Ibu? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Kami bisa melihat ya. Baik. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak, bahwa kami tentu senang Bapak bisa hadir di sini. Diharapkan ke depannya tentu kami ada kerjasama seni Dengan senang sebagai hati, Ibu. unsur diplomasi budaya, Pak. Terima kasih dan Terima selamat, kasih. Pak, untuk calon duta besar di Pakistan, Pak. Selamat, terima kasih, Pak. Ya. Baiklah, karena waktu juga sudah sangat larut, di mana kita sudah semua mendengarkan paparan atau dari pemateri sebelumnya. Dan saya ucapkan terima kasih pada Bapak Dimas Wahab, Ibu Tuti Herati, Ibu Sri Astari Rashid, Bapak Jim Supakat, Bapak Todung Mulya Lubis, Bapak Eridono, dan juga semua peserta yang hadir di sini. Untuk itu memang tadi telah ada beberapa catatan yang sangat penting di dalam topik webinar, yaitu seni sebagai unsur diplomasi budaya. Pertama yaitu bahwa bagaimana Indonesia yang begitu kaya akan keragaman budayanya dan terbukti menjadi satu peradaban yang sangat kuat dari mulai masa prasejarah, klasik, Hindu-Buddha, Islam, bahkan sampai modern, sampai kekinian. Itu semua sudah terbukti melalui proses atau hasil-hasil proses kreativitas para seniman. Dan kita sudah melihat bahwa para seniman kita berupa Indonesia juga sudah membuktikan bagaimana mereka menciptakan karya-karya yang sangat luar biasa. Karena itu yang sangat penting adalah bagaimana membangun citra kita di luar negeri, berinteraksi dengan dunia luar, terutama juga dengan dunia global, terutama melalui karya-karya seni rupa. Bahkan karya seni musik, seni pertunjukan, seni sastra, dan lain sebagainya. Dan tadi hadir duta besar kita 3 orang, yaitu mereka yang berkecimpung di bidang seni musik, seni sastra, dan seni rupa. Dan untuk berikutnya tentu juga kita bisa membuka webinar ini dengan topik-topik yang lebih menarik. Dan Indonesia juga di tingkat Asia harus punya pengaruh yang besar
juga masih banyak kajian-kajian yang perlu dilakukan ke depannya. Terutama juga tidak hanya kajian, tapi juga memunculkan isu-isu besar pada seni, khususnya unsur dalam kaitan diplomasi budaya. Nah, dibutuhkan juga keterampilan presentasi bagaimana mengkomunikasikan, mensosialisasikan, dan tentu juga dalam hal ini juga kita harus tahu persis apa yang akan kita tampilkan, apa yang menjadi ikon dari kita sendiri. Nah, tentu tantangan ini besar dan masih ada peluang yang banyak sekali, terutama juga banyak aset-aset kultural kita yang kita menganggap bahwa ini sebetulnya merupakan satu hal yang penting yang memiliki nilai historis, memiliki nilai investasi, dan juga tentu di samping seni budaya tentu juga mengandung unsur-unsur ekonomi kreatif di mana tentu akan memberikan kesejahteraan bagi penciptanya, para kreatornya. Juga dimaksudkan juga di sini masih kurangnya infrastruktur seni rupa atau seni apapun tentu juga menjadi satu peluang bisa dikembangkan di mancanegara, di mana tentu kita bisa bekerja sama dengan para duta besar Republik Indonesia sehingga terbentuklah satu peradaban yang dimulai dengan rumah-rumah budaya yang menampilkan berbagai unsur kebudayaan kita. Untuk itu juga peran duta besar yang ada sangat diharapkan bagaimana kontribusinya baik tidak hanya dari sisi politik, ekonomi, tapi terutama juga dari sisi seni sebagai unsur diplomasi budaya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya webinar pada sore hari ini, kami mengucapkan atau menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Diharapkan tentu webinar ini akan bisa dilangsungkan berikutnya dengan topik-topik yang menarik, dan silahkan bila ada usulan atau apapun daripada para peserta yang mungkin belum bisa terjawab, pertanyaan-pertanyaannya bisa dikirimkan baik via YouTube ataupun via Zoom. Demikian kami ucapkan selamat sore dan terima kasih kepada para peserta semua, para pemerhati, para duta besar. Dan untuk itu selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu saya kembalikan kepada co-host kami, Ibu Widya, silakan. Terima kasih Bu Indah yang sudah memandu untuk sore hari ini. Demikian selesai sudah webinar kita hari ini. Atas nama Cemara 6 Galeri Museum mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kendala selama berlangsungnya webinar ini. Terima kasih khusus juga kami ucapkan atas partisipasi dari Kementerian Luar Negeri, antara lain juga dari KBRI yang sudah ikut berpartisipasi seperti dari Riyadh, London, Hamburg, Quito, Tokyo, dan San Francisco. Kami sangat mengapresiasi sekali. Kemudian untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Moderator, kami akan mengirimkan jawaban melalui email. Dan hari ini untuk peserta yang terlihat di sini ada awal sekitar 191 tadi peserta yang ikut dalam partisipasi ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di acara webinar yang akan datang. Oh ya, sebelumnya ada karya buku dari Cemara 6, yaitu buku Into the Future, Indonesian Woman Artist karya Ibu Carla Bianpun. Kemudian juga ada Jurnal Mitra Budaya dan Filsafat edisi 30, dapat dipesan melalui narahubung Iva Nursanti dengan nomor telepon 0818 08 79 7182. Baik, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih.